Alhamdulillah kami diamanahi untuk di bidang perpustakaan ya Ibu ya. Alhamdulillah dapat amanah itu dan beliau merupakan sosok yang menginspirasi terkait program kemandirian dan kerja keras yang luar biasa. Beliau berasal dari SMP Fastabikul Khairat yang telah mengabdikan diri sejak tahun 2009 dan aktif juga mengelola taman baca sejak tahun 2015 ya Ibu. Jadi di rumah itu ada taman baca sendiri Kak Ibu? Masya Allah, dan ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak ya Bu ya. Jadi tidak hanya untuk di sekolah saja, tapi untuk anak-anak di lingkungan sekitar rumah Ibu Rahmawati. Baik, berilah tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Rahmawati, perwakilan dari SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang dretek ini Pak di depan para profesor dan juga manajer saya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena hari ini spesial Pak, kami diantar dua manajer kami, Masya Allah banget, dan hadir guru kami Bapak. Jadi saya pikir sebenarnya yang jadi presenter di sini ini Ibu guru kami, Bu Fitra, silakan berdiri Ibu. Jadi Ibu Fitra ini Bapak kemarin ikut pertukaran guru melalui Kemendikbud dan UNESCO 3 bulan belajar di Korea. Ya, oh ya, saya ada bawa buku yang dibuat oleh Bu Fitra dalam 3 bahasa. Ini ada 3 buku dan kemarin dibawa Bapak ke Korea. Jadi ini buku cerita rakyat Kalimantan Timur yang dialihbahasakan. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Korea. Seperti itu. Oke. Maaf. Yang penting tidak marah sama saya Ibu, enggak. Oke, sebelum mulai, internet cepat sambung jaringan, perpustakaan jadi pusat belajar, inovasi terus dijalankan, masa depan dan ilmu makin bersinar. Perkenalkan, saya Rahmawati, saya pustakawan di SMP Fastabikul Khairat. Saya mau koreksi, jadi saya di Fastabikul Khairat itu dari tahun 2019 Bapak. 2009 itu saya di sekolah yang lain. Jadi 9 tahun 10 bulan saya di sekolah yang lain dan nyambung di Fastabikul Khairat. Oke, hari ini saya akan membawakan materi saya itu yaitu polisi. Jadi polisi ini adalah program literasi di SMP Fastabikul Khairat. Kenapa polisi ini kami kembangkan? Ya karena adanya era globalisasi dan digitalisasi. Jadi kami berusaha membangun ekosistem sekolah yang mendukung budaya literasi. Jadi di sini nih literasinya tidak hanya literasi baca tulis, tapi ada juga lisan dan kami berusaha untuk mendigitalisasikan buku-buku yang kami miliki. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan literasi membaca, menulis, dan lisan. Juga membangun kepercayaan diri siswa dan mengintegrasikan teknologi perpustakaan digital Ikaltim. Jadi perpustakaan daerah itu memfasilitasi kita perpustakaan untuk memiliki perpustakaan digital, namanya aplikasi Ikaltim yang bisa di-download di Play Store. Dan kita bisa memiliki perpustakaan di dalamnya. Jadi koleksi-koleksi buku digital yang kami terbitkan itu bisa dibaca di perpustakaan digital Ikaltim. Terus sebagai wadah ekspresi dan kreativitas, jadi siswa kami itu sudah menghasilkan beberapa buku, juga guru-guru kami, serta orang tua. Jadi orang tua kami ini yang terbaru menghasilkan buku, ini adalah orang tua ABK di sekolah kami. Liburan kemarin beliau menuliskan buku Saat Dunia Retak dan Langit Tak Lagi Biru. Anak dia ini adalah autism spektrum Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengedit buku ini saya pun menangis karena di sini dia ada mengungkapkan dia marah sama Tuhan. Tapi ketika dia mulai berdamai, dia malah berterima kasih kepada Tuhan. Terus selanjutnya itu adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Jadi kolaborasi ini yaitu adalah bentuk buku yang kita wujudkan dan ke masyarakat, itu saya terjun ke masyarakat. Jadi Perpustakaan Nasional itu memiliki program TPBIS Bapak. Jadi TPBIS itu adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana tahun kemarin saya diangkat sebagai pelatih ahli. Jadi saya bertugas selama setahun, kita mengabdi ke masyarakat, daerah wilayah edukasi saya itu adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi kita secara daring untuk berbagi pengalaman.
Terus itu mendorong karya orisinal melalui ISBN International Standard Barcode Number yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan HKI. Jadi HKI ini misal kalau Bapak Ibu punya karya tulis yang mau diterbitkan HKI melalui Kemenkumham, kami sudah bisa bantu Bapak Ibu dengan biaya, tentunya ada biayanya. Enggak disebutkan, jadi nanti bisa menghubungi kami. Terus untuk prosedur kerja, jadi prosedur kerja itu kita ada pojok baca dan pohon literasi. Jadi konsepnya pojok baca ini bukan perpustakaan yang menyediakan bukunya, tapi siswa, jadi misalkan kelas 5, mereka ini membawa buku dari rumah Bapak Ibu, jadi mereka nanti akan bertanggung jawab dengan koleksi buku yang ada di dalam kelasnya. Nah sedangkan pohon literasi itu adalah pohon yang kita siapkan, jadi pohonnya itu dalam bentuk gambar, daunnya itu nanti berupa judul buku dan pesan moral dari buku tersebut. Jadi nanti setelah mereka isi akan ditempel di pohon literasi tersebut. Nah terus itu ada podcast literasi ini nanti kaitannya dengan kegiatan literasi inovatif. Jadi sekolah kami itu setiap tahun itu mengadakan kegiatan Leader Inspiration, di mana sekolah mengundang tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh masyarakat atau konten kreator yang bisa menginspirasi anak-anak kami. Nah setelah mereka mengisi acara itu biasanya akan diwawancara di podcast kami. Nah selanjutnya itu ada pojok batik tulis, jadi Bapak Ibu bisa melihat karya batik tulis anak-anak kami itu dijadikan dalam bentuk bantal dan tempat tisu. Nah itu kami fasilitasi di ruang perpustakaan. Nah, perpustakaan digital tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, dan kami juga memiliki barcode museum mini. Jadi museum mini ini tugas kreativitas anak-anak dalam bentuk miniatur rumah adat itu diletakkan di perpustakaan. Jadi kami bikin miniatur museum dan kami kasihkan scan barcode Bapak. Jadi karena ini era teknologi, mereka scan nanti akan ketahuan ini rumah adat apa, seperti itu. Nah hasilnya ya kita bisa lihat kami memiliki beberapa buku, jadi bukan 70 lagi tapi sekarang sudah ada 90. Terus peningkatan rapot pendidikan, akreditasi sekolah kami itu A+, perpustakaannya juga A. Terus kami mendapat penghargaan nasional baik pustakawan dan perpustakaan sekolah kami. Terus motif batik dan buku-buku yang terkait konten lokal itu kami sudah hakikan. Terus menjadi rujukan gerakan literasi sekolah. Makanya kemarin ketika saya menjadi pelatih ahli TPBIS itu kami juga sharing bagaimana menjalankan program perpustakaan sekolah. Terus refleksinya yaitu adalah literasi sebagai kebudayaan di sekolah. Terus kolaborasi seluruh sivitas itu sangat penting. Jadi kolaborasi tidak hanya kami saja, kami pustakawan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari guru dan siswa. Terus replikasi dan diseminasi ke sekolah lain, jadi baik di masyarakat, di kota maupun nasional. Jadi kenapa saya juga mendirikan taman baca itu kaitannya tidak jauh-jauh dari profesi saya Bapak. Jadi alhamdulillah kami di pengelolaan taman baca juga sudah meraih 3 prestasi nasional, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, terima kasih. Kesimpulannya, program literasi sekolah itu bukan sekedar program, tapi gerakan perubahan budaya belajar dan menghasilkan siswa yang percaya diri, kreatif, dan melek literasi digital, serta memberi kontribusi nyata terhadap kompetensi abad 21. Sekian, terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ibu Rahmawati yang telah memberikan presentasi yang luar biasa. Polisi nih ya, jadi bukan polisi tidur ya Bu. Ini program literasi SMP Fastabikul Khairat. Kami pun turut mengundang di sekolah kami, insya Allah juga ada perpustakaan Nurul Ilmi dan juga perpustakaan di Al-Quds. Monggo Bapak Ibu jika berkenan untuk hadir dan bisa memberikan banyak motivasi atau memberikan saran dan kritik juga kepada kami untuk lebih membangun program-program kami juga.